Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberi kenikmatan kesehatan yang sungguh luar biasa sekali sama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini kita semua mendapatkan kemudahan, kelancaran serta mendapat ilmu yang barokah manfaat fid din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam dengan materi yaitu strategi, macam dan sebab perang selama dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Langsung saja, strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah menjadi babak baru dalam sejarah perkembangan Islam. Rasulullah melanjutkan dakwahnya di Madinah selama kurang lebih 10 tahun, yaitu beliau pertama itu meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, yang mana strategi ini adalah strategi yang pertama, yaitu meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Sesampainya di Madinah, Rasulullah segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Beliau membangun masjid sebagai tempat bermusyawarah, tempat untuk mempersatukan kaum muslimin agar memiliki jiwa yang kuat dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Nabi Muhammad juga mempersaudarakan kaum Ansor yaitu Muslim Madinah dengan kaum Muhajirin yaitu Muslim Mekah. Beliau mempertemukan dan mengikat mereka dalam satu hubungan kekeluargaan dan kekerabatan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah menciptakan kesejahteraan umum. Nabi Muhammad selalu menganjurkan kepada pengikutnya untuk bekerja dengan tekun. Tujuannya tak lain demi kesejahteraan masyarakat Madinah ke depannya. Di bidang sosial, Rasulullah mewajibkan orang kaya untuk mengeluarkan zakat yang nantinya diberikan kepada fakir miskin. Ini dilakukan untuk membiasakan kaum muslimin memiliki sifat gemar menolong satu sama lain. Kemudian selanjutnya itu adalah mengembangkan pendidikan dan dakwah. Dalam melaksanakan syiar Islam, Rasulullah berpendapat bahwa dibutuhkan orang-orang yang pandai dalam bidangnya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan masalah pendidikan. Beliau membangun beberapa pusat pendidikan seperti majelis ilmu, pondok taklim, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah meletakkan dasar-dasar politik dan tatanan sosial masyarakat. Rasulullah mempersatukan antara golongan Yahudi dari Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah terhadap golongan Yahudi. Nabi membentuk suatu perjanjian yang melindungi hak asasi manusia yang dikenal dengan nama Piagam Madinah. Adapun inti dari Piagam Madinah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Kemudian yang selanjutnya kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama seperti kaum muslimin. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka, dan demikian pula dengan kaum muslimin. Kemudian semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Dan yang selanjutnya itu adalah kaum Yahudi dan muslimin harus saling tolong menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kaum Yahudi dan muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadinya penganiayaan atau kezaliman. Dan yang selanjutnya itu adalah kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Dan yang terakhir itu adalah semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Ini adalah inti dari Piagam Madinah. Kemudian yang selanjutnya itu adalah macam dan sebab perang selama dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Berikut Pak Kiram akan menjelaskan macam dan sebab perang selama dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Kisah terjadinya perang Badar.
Pada bulan Ramadan bukan hanya bulan suci bagi umat Islam. Di bulan ini umat Islam diwajibkan untuk menahan diri dari lapar dan haus serta menghindari amarah. Ramadan juga bulan suci yang saat Al-Quran diturunkan. Namun di bulan suci ini pula pernah terjadi peperangan yang sangat dahsyat dan berarti bagi umat Islam. Salah satu peperangan tersebut adalah Perang Badar. Perang Badar Al-Kubra terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua sesudah hijrah. Umat Islam berhasil memenangi perang ini. Dalam sejarah inilah kemenangan agung pertama pejuang-pejuang Islam menentang kemusyrikan dan kebatilan. Dalam perang ini jumlah pasukan muslim yaitu 313 orang, kemudian mempunyai 8 pedang dan 6 baju perang serta 70 ekor unta dan 2 ekor kuda. Kemudian untuk kaum kafir Quraisy yaitu 1000 orang serta 600 persenjataan lengkap yaitu pedang dan baju perang, itu semuanya lengkap. Kemudian mempunyai 700 unta dan 300 kuda. Ini adalah kaum dari kaum kafir Quraisy. Kemudian yang selanjutnya itu adalah penyebab terjadinya perang Badar. Penyebab terjadinya perang Badar itu yang pertama adalah kebencian Abu Jahal. Nabi Muhammad SAW lahir dari keluarga Bani Hashim dan suku Quraisy. Perjalanan dakwah Nabi Muhammad sejak menerima wahyu di usia 40 tahun, kemudian dilindungi oleh pamannya, pemimpin Bani Hashim dan suku Quraisy yaitu Abu Thalib. Setelah kematian Abu Thalib pada tahun 619 Masehi, sayangnya kepemimpinan Bani Hashim diteruskan kepada Amr bin Hisham atau yang disebut Abu Jahal yang merupakan salah satu musuh Nabi Muhammad SAW. Kemunculan Nabi Muhammad dan kegiatan berdakwahnya telah mengancam posisi Abu Jahal sebagai penguasa Mekah. Oleh karena itu, kebencian Abu Jahal ini menjadi penyebab terjadinya perang Badar. Kemudian yang selanjutnya itu adalah umat Islam ditindas. Perlakuan buruk terhadap kaum muslimin tidak hanya berlangsung di kota Mekah saja, namun kafir Quraisy juga menekan kaum muslimin hingga ke Madinah. Kaum Quraisy melakukan teror yang sama dengan menyerang dan menguasai harta benda kaum muslimin karena takut banyak hasil perdagangan yang akan berpindah kepada kaum muslim. Bahkan kaum kafir Quraisy yang memeluk agama Islam menerima akibat dikeluarkan dari sukunya, yang mana hal tersebut merupakan suatu penghinaan yang amat serius bagi seseorang pada masa itu, sehingga sanggup menjadi pemicu atau penyebab terjadinya perang Badar Kubra. Kemudian yang selanjutnya itu adalah perampasan harta benda dan pengusiran kaum muslim. Sejak Nabi Muhammad gencar melakukan dakwahnya, orang-orang musyrik Mekah sudah melancarkan peperangan dengan menghalalkan darah kaum muhajirin dan juga merebut paksa kekayaan mereka. Hilangnya perlindungan dari Abu Thalib juga turut meningkatkan kekerasan terhadap kaum muslimin di Mekah. Teror inilah yang memaksa umat Islam untuk hijrah ke Madinah yaitu pada tahun 622 Masehi. Namun karena mereka meninggalkan harta bendanya untuk hijrah, akibatnya harta bendanya tersebut menjadi sasaran perampasan kaum kafir Quraisy. Inilah penyebab terjadinya perang Badar. Kemudian yang selanjutnya yaitu kisah penyebab terjadinya perang Uhud. Perang Uhud ini adalah perang yang terkenal atau yang terjadi ketika antara kaum Nabi Muhammad SAW dengan kaum musyrikin Mekah. Pasukan mulai mengambil tempat pada hari Jumat yaitu tanggal 6 Syawal 3 Hijriah di sebelah Bukit Uhud. Jadi nama perang Uhud sendiri diambil dari nama tempat terjadinya peperangan yaitu Bukit Uhud. Kemudian untuk penyebab terjadinya perang Uhud yaitu adalah rasa dendam kaum kafir Quraisy karena kekalahan dalam peperangan Badar menyisakan luka yang begitu mendalam di hati kaum kafir Quraisy Mekah. Tidak hanya berakhir dengan kekalahan yang tragis, banyak pembesar-pembesar mereka yang terbunuh dalam perang Badar. Bahkan dalam suatu kisah disebutkan bahwa Quraisy melarang pengikutnya
untuk menangisi korban yang terbunuh dan tidak ingin menebus tawanan perang secepatnya. Hal ini dilakukan agar kaum muslimin tidak merasa besar kepala dengan melihat kepedihan yang mereka alami. Kemudian yang selanjutnya itu adalah masalah perekonomian. Jadi tidak hanya dendam pasca perang Badar yang terus bergejolak di hati dalam kaum kafir Quraisy, rasa sakit hati semakin membuncah ketika masalah perekonomian menimpa mereka. Hal itu terjadi ketika pasukan Zaid ibnu Harithah berhasil merampas kafilah dagangan kaum kafir Quraisy. Ini yang mengakibatkan terjadinya penyebab perang Uhud. Kemudian yang selanjutnya itu adalah ketidakinginan memeluk agama Islam. Jadi pemicu lain yang menjadi penyebab perang Uhud adalah rasa khawatir pada kaum Quraisy jika kekuatan kaum muslimin semakin besar. Karena jika hal tersebut terus terjadi, maka sudah pasti keberadaan Quraisy akan terancam. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kisah penyebab terjadinya perang Khandaq. Jadi kisah terjadinya perang Khandaq ini adalah perang Khandaq atau pertempuran Al-Ahzab, pertempuran konfederasi dan pengepungan Madinah terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah atau tepatnya pada tahun 627 Masehi. Nah, di dalam perang Khandaq ini yaitu kisah penyebab terjadinya perang Khandaq yaitu adalah pengusiran kaum Bani Nadir. Jadi penyebab utama perang Khandaq sendiri adalah adanya pengusiran terhadap orang-orang Yahudi. Setelah diusir, mereka kemudian ditempatkan di Khaybar, sebuah wilayah di luar kota Madinah. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kerjasama kaum Bani Nadir, kaum Yahudi dan Quraisy. Setelah itu kaum Yahudi dan Bani Nadir dan Bani Wail seperti Huyai bin Akhtab Nazari, Salam bin Abi al-Huqaiq Nazari, Kanaan bin Rabi bin Abi al-Huqaiq Nazari, Huwaidah bin Qais Walid dan Abu Amr Wail. Mereka berangkat ke kota Mekah dalam rangka mengajak Abu Sufyan dan kaum Quraisy untuk berperang dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Sufyan kemudian menerima usulan mereka untuk bersekutu dan bekerja sama dalam memusuhi dan memerangi Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya itu adalah 10.000 pasukan, di mana 4.000 dari mereka dengan menunggangi 3.000 kuda dan 1.500 unta berasal dari kaum kafir Quraisy dan para sekutunya. Nah, untuk jumlah keseluruhannya yaitu kelompok mereka itu mencapai 24.000 orang, sementara jumlah kaum muslimin disebutkan hanya mencapai 3.000 orang. Nah, mungkin cukup sekian apa yang bisa Pak Kirom sampaikan. Kurang lebihnya Pak Kirom mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa membawa berkah dan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri sendiri, bagi keluarga dan masyarakat Nusa dan bangsa. Baiklah anak-anakku sekalian, akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.